Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat otomotif dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melakukan pengetesan kepada unit electric starter ini ya. Diharapkan dengan materi yang kita sampaikan ini dan praktek langsung, nanti sobat otomotif bisa cepat paham dengan uraian materi yang kita sampaikan dan niatkan lurus untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang dipelajari menjadi berguna bagi yang lain. Kita akan bongkar ya. Sebelum bongkar, untuk pembongkaran motor ini ada yang perlu diperhatikan ya. Di antaranya adalah kita harus paham adanya tanda sebelum pembongkaran ya. Jadi kita pastikan tanda ini nanti presisi ya. Karena kalau tanda tidak presisi bisa mengganggu kinerja motor starter ya. Dan nanti juga bisa akan merusak komponen-komponennya. Begitu pula ketika tanda tidak tepat, nanti bautnya juga akan susah masuk ke motor starter ini dengan presisi ya. Jadi kita lepas kabel dulu ya untuk melakukan pembongkaran biar lebih mudah. Berikutnya kita lepas dua baut ini ya. Ini bautnya aslinya menggunakan kunci ya, tapi karena kita nggak ada kunci kecil, kita bongkar pakai tang dulu ya untuk memudahkan pembongkaran ya. Aslinya ini pakai kunci, jangan pakai tang ya. Ini karena darurat aja. Ya, kita bongkar. Keduanya ini hanya ada dua baut ya. Untuk di unit motor starter ini untuk melakukan pembongkaran hanya ada dua baut. Nah, berikutnya kita langsung bisa mengurai. Kita akan kenali komponen satu persatu dan kita cek kondisinya ya. Ini yang kita lepas ini adalah bagian yang disebut dengan brush atau sikat. Ini ada standar ketebalannya ya. Yang kita bongkar ini adalah untuk motor Tiger ya. Motor Tiger standar batas ketebalan ini, batas servisnya ini adalah 8,5 ya. Batas servisnya adalah 8,5 mm. Kita akan cek dengan vernier kaliper ya, atau sigmat atau jangka sorong. Baik, ini ketebalannya yang diukur yaitu antara yang kontak dengan komutator ini ya. Ini namanya sikat. Ini yang nanti kontak dengan komutator. Jadi kita yang diukur yang mana, yang sebelah ketebalan yang ketemu sama komutator langsung. Berarti gini ngukurnya, jangan gini ya, karena ini nggak akan habis, yang habis ini. Nah, kita cek ini ketebalannya berapa yang nempel di komutator yang kita ukur arahnya. Ya, kalau kita melihat hasil pengukuran ini masih 10 mm, berarti masih bagus ya, karena standarnya yang sudah saatnya diganti adalah 8,5 mm standar ketebalan sikatnya atau brush gitu ya. Berikutnya adalah pemeriksaan isolator ya. Untuk memeriksa isolator harus dalam kondisi seperti ini. Kalau pas kondisi terpasang ada isolatornya mesti nyambung ke massa ya, karena komutatornya terpasang ya. Jadi pengecekan untuk isolator ini ya, bocor atau enggak, harus dilepas seperti ini ya. Baik, sekarang kita ukur ya. Ini seharusnya tidak nyambung ya. Kalau ini yang satu saya taruh massa, kemudian terminal yang dapat aki positif ini ya. Kalau ini ujung yang satu saya taruh massa, kemudian terminal yang dapat kabel positif aki ini saya kasih colokan yang satunya lagi.
ini tidak boleh nyambung di multitester itu. Perhatikan multitester. Ini nggak boleh nyambung. Kalau nyambung berarti ada konsleting. Tidak boleh ya. Nah, dalam kondisi ini berarti isolatornya masih bagus ya. Kalau isolator sampai bocor, maka kabel yang positif ke aki itu bisa kebakar. Demikian ya pengecekan isolator ya. Ini beres isolatornya. Ini termasuk isolator. Ini juga isolator. Yang sana tadi juga ada isolatornya, yang memisahkan terminal positif dari aki ini dengan massa langsung. Kita akan bongkar ya langsung ya. Ini pakai kunci 10. Ini di sini ada isolator ini. Ya. Ini ring. Ini isolatornya. Ini isolator agar ini sama ini nggak konslet. Ya, harus dikasih isolator. Kalau ini sama ini langsung konslet, ya motornya tidak bisa hidup, apinya langsung jepret ke sini. Kabelnya bisa kebakar kalau ini konslet. Makanya ini dikasih isolator ini. Isolatornya seperti itu. Nah, ini isolatornya. Ini isolator sehingga yang terminal positif yang dapat dari aki langsung itu tidak kena bodi ini ya. Kena bodi ketika apa? Ya. Ini kena bodi kan ketika kena komutator kena massa ya. Komutator kena massa, komutator kemudian dapat lilitan kena massa sehingga motor starter hidup. Tapi kalau kena massa langsung itu namanya konsleting ya, sehingga akan menyebabkan kabel terbakar ya. Makanya ini dikasih isolasi. Kita perlu diperiksa ini benar-benar harus isolasinya itu tidak bocor. Ya, makanya berlapis-lapis isolasinya. Kalau bocor ya nanti konslet langsung ke bodinya langsung, arusnya yang dari aki. Nah, terus perhatikan di sini ada 2 sikat atau brush. Ya. Ini untuk sikat yang positif, isolasinya ada 2, isolasi yang ada di bodinya ini ya, dan isolasi yang ada di dudukan brush. Jadi kalau ganti brush satu paket seperti ini untuk motor Tiger ya. Dan di sini juga ada isolasinya. Ini isolasi ini, hitam-hitam ini. Ini juga pastikan jangan pecah atau bocor sehingga langsung ke massa, nggak boleh ya. Ini brushnya ada 2 ini ya. Ini sama ini. Adapun yang satu nggak ada isolatornya karena ini juga nanti akan dapat massa, brush atau sikat yang sebelah sini. Ini langsung dapetin massa. Yang ini nanti yang dapat kabel positif. Ini ada isolasinya biar nggak dapat langsung ke massa, tapi ke komutator dulu. Ya, komutator dapat coil, ya coil dapat massa, baru motor berputar seperti itu. Coil apa? Coil armatur ya. Jadi perhatikan lagi, kita tes antar komutator semua berhubungan. Ini berarti normal. Adapun komutator dengan as ini yang bagus justru tidak konslet, tidak berhubungan. Berarti ini normal semuanya. Ya. Begitu pula armatur. Komutator ya dengan bagian luar spool ini juga nggak boleh berhubungan. Kalau berhubungan juga nanti akan konslet. Ini masih normal semua. Unit armaturnya semua masih normal. Ya, penting juga perlu diketahui juga di sini ada seal juga. Ini yang bagian sini adalah seal perapat ya, agar oli tidak masuk ke sana ya. Itu ada seal ya, dari sini ya, itu ada seal, itu seal perapat agar oli tidak masuk ke ruang motor starter. Adapun ini badan motor starter ya.
ini perhatikan. Nah, ini sealnya. Seal ini seal perapat biar oli yang di oli mesin itu tidak masuk ke motor starter ya. Adapun ini seal bagian luarnya biar oli nggak keluar lewat celah-celah motor starter ini, oli mesinnya ya. Kemudian di badan motor starter ini ada 4 magnet ya, 1, 2, 3, 4. Ini beberapa bagian komponen motor starter dan cara pengecekannya. Nanti setelah dirakit dengan baik dan disesuaikan tandanya, baru bisa dilakukan pengecekan ya. Pastikan semuanya baik, kita tinggal melakukan perakitan ya. Ini ya, ini bisa dilepas dulu kalau susah. Kadang ini masangnya kalau masih ada ini ketarik-tarik. Kita untuk masang bagian ini aja ketarik-tarik sama magnet tuh. Agak susah. Makanya kita pisahkan ini ya. Tapi yang penting tandanya tadi kita kan sudah tahu tandanya. Garis ini ya. Ini juga garis. Jangan sampai kebalik-balik ya. Ini kita pasang dulu. Ya, kemudian kita pasang armaturnya dulu. Nah, perhatikan ini 3 ring yang tadi itu dicek harus masih normal ya, nggak ada yang kurang. Kita pasang. Berikutnya kita pasang badan motor starternya. Paskan pas garis nanti ya, jangan sampai keliru ya. Nah, kita putar pas garis langsung seperti itu. Gini ya, tujuan kita masang pas garis di samping agar presisi dan tidak ada kerusakan di bagian dalam, juga untuk memudahkan pembautan. Seperti itu, masuk. Berikutnya tinggal kita tutup motor starternya, juga ini dipaskan pas garis seperti ini. Ya, ini tinggal kita luruskan dengan garis dan kita baut. Sudah beres. Insya Allah bisa langsung dilakukan uji coba motor starter secara terpisah ya. Ikat kabelnya yang kencang di sini ya, biar nggak ada percikan nanti pas koneksi dengan aki langsung. Seperti itu kabel yang positif, dan ini masanya langsung kita tempel di masa aja. Jadi nanti seperti ini pengujiannya. Ini langsung ditempel di masa, jangan sampai ada percikan-percikan. Yang kenceng, bener-bener yang kenceng. Ini tangan kita juga harus hati-hati, jangan sampai kena percikan. Ini arusnya besar. Kemudian langsung saya tes. Seperti itu ya. Itu muter motornya. Seperti itu. Berarti ini motornya normal. Itu pengecekan secara mandiri ya. Ya, jadi perhatikan benar-benar harus gunakan kabel yang tebal. Terus hindari percikan-percikan yang seperti itu, harus makanya ini saya mur tadi
Tujuannya biar nanti aman untuk pengecekan motornya dan hindari tempat-tempat yang reaktif, mudah terbakar.